Dengan kerendahan hati kami hampiri Engkau, dengan satu tujuan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Lewat pujian kami, lewat pengagungan kami, Kau layak dipuji dan disembah untuk selama-lamanya. Thank you Jesus, thank you Lord. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini menjadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Senangkan-Mu, oh nikmati Engkau dalam kebaikan-Mu. Come on, sing it. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua kami persembahkan, semua ku berikan padamu.
pilihanku untuk hidupku seturut maumu. Kami bejanamu dan kau penjunan kami. Pakai hidupku untuk senangkan hatimu. Penuhi kami dengan cintamu. Sungguh kau yang ku perlu. Nyanyian pujian pengagungan ku nyanyikan di hadapan-Mu Raja. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Oh, sungguh kami mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kami mau belajar mengucap syukur di saat keadaan kami tidak baik. Kami mau belajar mengucap syukur di saat kami ada dalam lembah kekelaman. Sebab yang kami tahu Engkau adalah Allah yang pribadi yang setia, yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Tangan-Mu selalu memegang kami Bapa. Pundak-Mu selalu tersedia untuk menggendong kami. Apapun yang Kau lakukan dalam kehidupan itu adalah baik adanya. Izinkan kami untuk menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh Yesusku, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Rindu dekat dengan-Mu, rindu nikmati Engkau, rindu bersama-Mu dalam pelukan-Mu. Ku nikmati cinta yang tak terbatas. Ku nikmati kasih yang tak terbatas. Ku nikmati
Setiap kebaikan-Mu ku nikmati, kasih-Mu yang tak terbatas ku nikmati. Kau bawaku tenggelam dalam kasih-Mu, Yesus. Kau bawaku tenggelam dalam cinta-Mu. Aku milik-Mu dan Kau milikku. Kau yang termanis, Kau yang terindah, Kau yang terbaik, Kau segalanya. Kau yang termanis, Kau yang terbaik, Kau yang utama, Kau segalanya. Kau yang termanis, Kau yang terbaik, Kau yang utama, Kau segalanya. Kau yang termanis, Kau yang terbaik, Kau yang utama, Kau segalanya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Thank you, Jesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Izinkan kami bacakan surat cinta kami kepadamu Bapa. Lewat pujian ini kami mau katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Oh, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Oh, setiap waktu kami persembahkan di hadapan-Mu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka oh karena-Mu. Karena-Mu, oh yeah. Engkau alasan ku bersuka, Yesusku. Oh, sembah dan puji ku berikan, sembah dan puji ku naikkan, sembah dan puji ku nyanyikan, sembah dan puji bagimu.
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Karenamu. Oh yeah. Kau buatku bersuka, yeah. Kau buatku tersanjung akan kebesaran-Mu. Kau buatku terpaku akan keajaiban-Mu. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang mampu menyelamatkan kami, menebus dosa kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, miliki keselamatan di dalam karya penebusan. Hanya Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar mahal agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, takluk
dan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama katakan, tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur,
lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Semua ciptaan datang menyembah Yesus Kristus Tuhan. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Kudus, kuduslah namamu, name above all names, name above all names, name above all names, name above all names. Tiada yang sepertimu Bapa, tiada yang sepertimu Yesus, lebih dalam dari samudra, lebih luas dari cakrawala. Kau layak dipuji, sungguh layak. Mari katakan tiada satu pun yang lupa. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami nyatakan tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Hey! Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun, oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh yeah. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka
Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, yeah. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Hanya Kau yang layak dimuliakan dan ditinggikan. Haleluya. Oh, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Nama yang ajaib, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, kami tinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, Kau yang berkuasa, yang berkuasa. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, haleluya. Layak dipuji dan disembah. Oh, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, amin. Kau Rajaku yang bertahta untuk selama-lamanya, yang berkuasa di dalam hidup kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, berkuasa, bertata. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Yang bertata, yang berkuasa.
memandang keajaiban karyamu. Sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai, selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai, selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada, yeah. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Oh, janjimu seperti fajar di pagi hari yang tak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Thank you, Lord. Sungguh penyertaan-Mu sempurna. Thank you, Lord. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Kemenangan kan ku jalan di dalam-Mu. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Oh, dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan.
Testimony Worship kali ini mengambil tema Hanya Kau Tuhan. Di dalam kitab Mazmur banyak sekali menyebutkan hanya Kau Tuhan. Suatu pengalaman yang tidak pernah pemazmur lupakan. Di tengah kesesakan dan tidak ada yang bisa diandalkan, tapi begitu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan datang sebagai penolong mereka yang bisa diandalkan. Mazmur 4 ayat 8. Dengan tentram aku mau membaringkan diriku, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Pemazmur memiliki hidup yang tidak tenang karena seringkali dikejar-kejar musuh, mengakibatkan mereka tidak bisa tidur dengan damai. Tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan, dan mereka hidup dengan aman. Di mana mereka menyimpulkan rasa aman tidak bisa didapatkan dari dunia, harta melimpah, jabatan tinggi. Rasa aman hanya didapatkan di dalam Tuhan. Hanya Kau Tuhan artinya hanya satu-satunya Tuhan yang bisa diandalkan. Karena Dialah penguasa bumi dan surga. Tidak ada satu kuasa yang bisa mengendalikan Tuhan, tetapi Tuhan yang mengendalikan mereka. Semua penguasa ada di bawah kekuasaan Tuhan. Kuasa gelap, kuasa sakit penyakit, kuasa maut ada di bawah kuasa Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan melewati semua kesukaran yang besar. Nah, saya mau bagikan ada 3 hal kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan saja yang tidak pernah mengecewakan. Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurung, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku, kata Nabi Habakuk, akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nabi Habakuk merasakan bahwa hasil bumi, hasil ternak, hasil alam, hasil usaha dan pekerjaan bisa mengecewakan. Tetapi hasil yang dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dalam hidup ini, kita tetap harus bekerja, berdagang, melayani, belajar, dan sebagainya. Tetapi jangan sampai harta, kepintaran, atau manusia menjadi andalan kita. Nanti begitu mereka tidak menghasilkan sesuai dengan yang kita harapkan, kita akan kecewa. Menyalahkan mereka atau menyalahkan diri kita sendiri. Itu sebabnya setiap kali kita mengawali hari baru, di pagi hari mari kita menghadap Tuhan, bersyukur dan berserah kepada Tuhan untuk hari-hari yang akan kita lewati. Bahkan hari-hari yang kita lalui pun kita melibatkan Tuhan dalam setiap laku dan keputusan kita, sehingga kita bisa selalu bertanya akan apa yang akan kita lakukan dan bahkan apa yang akan kita putuskan. Melibatkan Tuhan dalam semua keputusan-keputusan penting. Serta di malam hari mari kita mengucap syukur atas semua yang kita lewati, atas kebaikan perlindungan Tuhan, serta mengampuni semua orang-orang bersalah kepada kita. Maka Tuhan pasti akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita, ratapan kita menjadi tarian, persoalan kita jadi kemenangan, tekanan kita jadi kelegaan, penghinaan menjadi kemuliaan, kebutuhan kita menjadi tercukupkan. Bahkan persoalan sakit penyakit kita memiliki mujizat kesembuhan. Sebab Tuhan kita tidak pernah mengecewakan, merugikan, bahkan meninggalkan kita sendirian ataupun sedetik pun. Dialah Tuhan yang setia. Yang kedua, kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah lelah. Tuhan tidak pernah capek ngurus kita. Tuhan tidak pernah capek akan memenuhi kebutuhan kita, ngurus persoalan kita, ngurus sakit penyakit kita, bahkan ngurus dosa-dosa kita. Dialah Tuhan yang selalu semangat dalam mengurus semua tentang persoalan hidup kita. Yesaya 40 ayat 28-29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah
dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Wow, yang menarik ditulis dalam Yesaya 40 ayat 28 bahwa Ia, yaitu Tuhan, tidak pernah menjadi lemah, lelah, letih, lesu, loyo, ogah-ogahan sama kita. Tuhan itu selalu semangat, gaspol, dan sukacita ngurusin kita. Jadi kalau Tuhan tidak pernah lelah, kenapa kita harus capek sama hidup ini? Persoalan sakit penyakit kita. Kenapa kita harus menyerah akan hidup ini dalam lumpur dosa? Memang dosa membuat Anda jadi capek. Beban hidup membuat Anda jadi lelah. Persoalan membuat menguras energi kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, yang merupakan sumber energi, maka kita akan di-charge kembali, dikuatkan lagi, diperbaharui, disegarkan lagi, sehingga membuat kita kuat menjalankan hidup yang penuh dengan tantangan. Mungkin orang tuamu sudah lelah sama kamu, bosmu sudah ngusir kamu, temanmu sudah meninggalkan kamu, tetapi selama kita masih punya niat untuk bangkit dari kesalahan kita, Tuhan pasti beri kesempatan. Selama kita mau cari Tuhan kembali, Tuhan pasti berkenan untuk ditemukan. Selama kita mau menyerahkan beban persoalan hidup kita, pasti Tuhan akan memberikan kelegaan. Selama kamu masih mau mengampuni musuhmu, Tuhan akan memulihkan hati dan hubunganmu. Lakukan bagian kita, maka Tuhan tidak akan pernah menyerah menolong kamu. Yang ketiga, kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena hanya Tuhan yang bisa memberi kepastian. Di dunia ini tidak ada yang sanggup memberikan kepastian. Di dunia ini tidak ada yang bisa beri jaminan selalu aman selama-lamanya. Orang sehat bisa tiba-tiba jatuh sakit sampai mati. Orang kaya tiba-tiba bisa jatuh bangkrut. Orang yang baik sama kita bisa berbalik mengkhianati kita. Janji orang besar sama kita bisa saja batal. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa memberikan kepastian. Hanya janji Tuhan yang bisa kita pegang, yang bisa memberikan kepastian. Inilah yang menghibur kita, menguatkan kita untuk mengarungi badai kehidupan. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow. Dalam Yesaya 41 ayat 10, dalam versi firman Allah yang hidup, Tuhan berjanji, jangan takut, karena aku menyertai engkau. Jangan bimbang, karena aku Allahmu. Aku akan menguatkan engkau dan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang penuh kemenangan. Tangan kanan bicara kepercayaan. Tangan kanan bicara tangan yang bisa diandalkan. Wow. Bersama Tuhan pasti ada pertolongan. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Berjalan bersama Tuhan pasti ada kemenangan. Hidup di dalam Tuhan pasti ada masa depan yang indah. Selama kita ada dalam Tuhan, kita gak usah khawatir akan masa lalu kegagalan kita. Masa kini yang tidak pasti, masa depan yang tidak menentu. Pasti Dia akan menjamin kita. Pasti Dia akan memelihara kita. Pasti Dia akan menolong dan tidak pernah terlambat pertolongannya dalam hidup kita. Saya teringat perempuan Samaria yang terikat dengan dosa. Begitu dia datang sama Tuhan, Tuhan bebaskan dia dan Tuhan bisa pakai dia menjangkau kampungnya. Sampai kampungnya itu yang tadi gak percaya sama wanita ini jadi percaya akan wanita ini yang hidupnya berubah total. Saulus yang jahat bisa Tuhan rubah menjadi Rasul Paulus yang penuh kasih. Seorang pembunuh, seorang yang benci sama orang Kristen, dalam pembunuh murid Kristus bernama Stefanus yang dirajam batu sampai mati. Tapi akhirnya Tuhan bisa ubahkan penjahat ini menjadi seorang rasul yang penuh kasih. Petrus, seorang murid Yesus yang gagal menyangkal Yesus sampai 3 kali, bisa Tuhan pulihkan, bisa Tuhan pakai melakukan mujizat yang spektakuler. Yunus yang lari dari Tuhan, bisa Tuhan tangkap
Dan akhir Tuhan pakai untuk menobatkan satu kota Niniwe yang begitu besar. Janda di Sarfat yang hanya punya segenggam tepung dan minyak yang sedikit bisa Tuhan pelihara sempurna dengan anaknya. Maka Tuhan yang sama juga sanggup memelihara Anda, memakai Anda, melakukan perkara-perkara yang ajaib. Di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Saya mau bacakan press report, membuktikan bahwa sampai hari ini Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong. Tuhan tidak pernah berhenti untuk bekerja. Dia memberikan kepastian, dia tidak pernah mengecewakan, dia tidak pernah lelah. Yang pertama, saya mau bacakan press report, yaitu diberikan ketenangan hati setelah mengikuti ibadah penyembahan. Di dalam hati gundah gulana, ketidaktenangan, kekhawatiran, stres, Tuhan berikan kelegaan saat kita datang menyembah dan mendengarkan isi hati Tuhan. Yang kedua, memperoleh gelar doktor yang dinantikan. Wow, pendidikan yang tidak mudah untuk dicapai, tapi akhirnya bisa didapatkan. Yang ketiga, memperoleh kedamaian dan sukacita ketika dekat dengan Tuhan. Kalau mereka bisa ditolong Tuhan, kalau mereka bisa dipulihkan, disediakan apa yang mereka perlukan, disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka, maka Tuhan yang sama juga sanggup menolong saudara. Tuhan yang sama juga sanggup untuk memberikan kepastian bagi saudara. Yang penting di sini jangan kecewa, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti menyembah, jangan berhenti bersyukur, jangan berhenti berdoa. Pasti akan ada waktunya Tuhan menolong kita. Saya mau doakan untuk pokdoa yang telah masuk dalam Impact Community Indonesia, dan kemudian saya akan berdoa saudara. Mari kita satukan hati bersama-sama untuk kita doakan saudara-saudara kita yang sedang menghadapi pergumulan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk kesembuhan dan kelancaran operasi retina sebelah kanan dalam nama Yesus. Biar operasi ini berhasil dan tidak ada kegagalan, berikan hikmat buat tangan dokter untuk bisa memulihkan keadaan matanya, sehingga matanya yang tadi bermasalah karena retina boleh dipulihkan, disembuhkan sehingga bisa melihat dengan baik. Kami juga berdoa diberikan kelancaran dan penelitian skripsi dan mendapatkan nilai terbaik dalam studi dalam nama Yesus. Berikan hikmat, berikan ketenangan, berikan konsentrasi, dan berikan kemampuan untuk bisa menyelesaikan skripsi yang tidak mudah untuk dilakukan, tapi ada tuntunan Roh Kudus. Kami juga berdoa buat kelancaran menjual rumah untuk pelunasan hutang dalam nama Yesus. Berikan serius buyer yang betul-betul memberikan nilai value rumah yang terbaik. Tuhan, hamba berdoa bahkan yang rindu sedang ingin menjual tanah sampai hari ini belum juga terjual di Bogor, biarlah Tuhan juga memberikan serius buyer sehingga akhirnya semua cicilan dan hutang bahkan semua kebutuhan boleh terpenuhi. Hamba juga berdoa buat pemulihan hati dari segala kepahitan dan diberikan kekuatan untuk mengampuni dalam nama Yesus, kedamaian dan kemampuan. Sebab kasih Allah sudah ada dalamnya, pasti hamba-Mu ini akan mampu untuk mengampuni dan memberkati musuh. Hamba juga berdoa buat kelepasan dan keterikatan masuk relasi dalam nama Yesus. Bebaskan dan lepaskan, biar Roh Allah memampukan untuk hidup hamba-Mu ini bebas dan merdeka, hidup dalam kesucian dan kemenangan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat umat-Mu. Saudara yang sakit boleh angkat tangan, kau boleh melihat. Siap mereka yang sakit dan mengangkat tangan. Hari ini belas kasihan-Mu. Detik ini juga mujizat kesembuhan boleh turun atas mereka, dan terimalah mujizat kesembuhan. Terima dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, apapun penyakitmu yang kau derita, di dalam nama Yesus saat ini juga engkau terima kesembuhan. Tuhan pakai setiap makanan, setiap obat-obatan dan tangan medis untuk memulihkan segera keadaan mereka. Keadaan mereka tidak akan lebih buruk, justru penyakit ini mendatangkan kemuliaan. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat umat yang sedang membutuhkan jawaban. Saudara yang membutuhkan jawaban dari Tuhan, mari angkat tangan saudara dan mulai berdoa kepada Tuhan. Katakan semua yang kau butuhkan, semua yang kau perlukan kepada Tuhan. Dia ada tengah-tengah kita. Tuhan, kau dengar. Saat ini adalah waktunya Engkau boleh menyediakan, melayani mereka. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, tidak pernah lelah untuk melayani umat-Mu. Engkau adalah Tuhan yang memberikan kepastian.
Engkau Tuhan yang bisa kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan. Siapkan dengan berkat-Mu sumber-sumber yang baru boleh mengalir, sehingga segala kebutuhan mereka baik finansial Tuhan siapkan dan cukupkan, sehingga mereka tidak kekurangan segala sesuatu akan hidup ini. Mereka butuh pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Mereka butuh modal usaha, Tuhan berikan modal usaha. Mereka bisnis yang macet, biar Tuhan perlancar kembali. Mereka kehilangan pekerjaan, biar Tuhan menyediakan pekerjaan yang terbaik sesuai bidang dan bahkan lingkungan yang baik. Bahkan mereka yang sedang membutuhkan untuk bayar biaya sekolah, cicilan kontrakan, biar Tuhan boleh sediakan dalam nama Yesus. Buat mereka yang membutuhkan bahkan juga pasangan hidup, Tuhan siapkan pasangan hidup yang terbaik, yang setia, yang sepadan, yang dewasa. Biar Tuhan boleh menuntun, biar Tuhan boleh membuat pencerahan, biar Tuhan boleh juga menunjukkan yang terbaik di dalam nama Yesus, berikan kepekaan, dan Tuhan boleh menuntun dalam hari demi hari, seperti di mana Tuhan mempertemukan Ishak dengan Ribka. Demikian juga Engkau boleh mempertemukan yang terbaik bagi umat-Mu yang sedang menantikan pasangan hidup. Hamba juga berdoa buat umat-Mu yang sedang mempersiapkan pernikahan, biar sempurnakan, biar Tuhan menyediakan segala yang dibutuhkan. Bahkan juga keluarga besar boleh terus berdamai. Bahkan juga boleh ada kedewasaan dalam menghadapi konflik yang ada. Bahkan juga hadirat Tuhan boleh ada di tengah-tengah mereka saat mereka sedang melakukan pemberkatan nikah dan resepsi. Terima kasih Tuhan, bahkan buat umat-Mu yang sedang membutuhkan keturunan, biar Engkau berikan buah hati yang terbaik dalam nama Yesus. Suburkan benih kandungan mereka. Bahkan benih laki-laki juga suburkan di dalam, tidak ada kegagalan, tidak ada keguguran di dalam nama Yesus. Kami ingatkan kembali firman-Mu untuk beranak cucu ladang penuhi bumi, maka terjadilah apa yang mereka harapkan dan rindukan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan, kita beri berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Engkau berlimpah-limpah, memperluas daerah-Mu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, setiap usaha berhasil dan studimu tidak ada yang gagal, dan setiap rencanamu ada campur tangan Tuhan yang menyertainya. Dan kiranya Tuhan menghalau segala malapetaka, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah berkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti 60 Minute Worship. Hanya Kau Tuhan. Ikuti 60 Minute Worship berikutnya di waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus mengasihi saudara.